Lo pernah ngerasa hidup tuh kayak ngeprank lo? Udah kerja keras, udah capek tiap hari, tapi dompet tetap kering. Terus lo mikir, kayaknya gue emang ditakdirin miskin deh. Padahal coba lo pause sebentar. Beneran karena nasib? Atau jangan-jangan karena kebiasaan kecil yang lo ulang tiap hari tanpa sadar? Karena percaya atau enggak, kemiskinan itu jarang banget soal keberuntungan. Tapi hampir selalu soal kebiasaan. Hari ini kita bakal bongkar kenapa banyak anak muda ngerasa nasibnya buruk, padahal yang sabotase justru diri sendiri. Dan setelah lo nonton sampai habis, gue jamin, lo bakal mikir 2 kali sebelum ngomong, nasib gue jelek. Fenomena yang lagi rame banget sekarang. Anak muda ngeluh miskin, tapi gaya hidupnya kayak orang yang baru closing 100 juta per bulan. Scroll TikTok, nongkrong tiap malam, kopi 40.000 tiap hari, upgrade HP padahal HP lama masih waras. Beli baju biar kelihatan matching estetik. Sibuk FOMO kalau teman punya sesuatu. Dan lucunya, ketika tanggal 20 mulai makan mie instan, alasannya cuma satu. Ya emang nasib gue belum kaya. Padahal yang miskin tuh bukan nasibnya. Yang miskin itu mindset dan habitnya. Dan kebiasaan beda sama nasib. Bisa lo ubah kapanpun. Poin pertama, kebiasaan boros tanpa sadar. Banyak orang gak sadar kalau mereka boros bukan karena pengeluaran besar, tapi karena tetesan kecil yang ngabisin ember. Contohnya, beli kopi 30-40 ribu tiap hari, jajan kecil 10 ribu tapi sehari 5 kali, ongkir 8 ribu tapi check out 4 kali, sepewe, tapi kalau dijumlah setahun, udah kayak cicilan motor. Boros paling berbahaya itu yang gak berasa, karena pengenalan rasa, cuma segini, lama-lama jadi pola. Poin kedua, kebiasaan menunda kerja dan belajar. Banyak anak muda ngerasa stuck bukan karena bodoh, tapi karena kebiasaan nunda. Contoh relatable, harusnya belajar skill baru, tapi 5 menit lagi deh. Harusnya bikin portofolio, tapi malah scroll TikTok 2 jam. Harusnya kerja sampingan, tapi nonton drakor. Penunda itu jarang gagal, mereka cuma nggak mulai. Dan nggak mulai adalah cara paling elegan buat selamanya miskin. Poin ketiga, kebiasaan beli status bukan kebutuhan. Ini penyakit generasi sekarang. Hidup buat mengesankan orang yang bahkan gak peduli. Contoh, beli HP 20 juta padahal cuma dipakai WA plus scroll sosmed. Gaya OTOD mahal padahal saldo 150 ribu. Nongkrong di tempat fancy biar kelihatan estetik. Banyak yang miskin bukan karena kurang uang, tapi karena terpaksa terlihat kaya. Poin keempat, kebiasaan menghindari realita finansial. Lo tahu nggak kenapa orang takut lihat catatan keuangan? Karena takut tahu kebenarannya. Contoh, gaji 5 juta tapi nggak pernah tahu larinya kemana. Belanja tanpa lihat total. Cicilan diambil tanpa hitung kemampuan. Dompet digital selalu merah tapi tetap dipakai. Yang lo hindari justru itu yang ngontrol hidup lo. Poin keenam, kebiasaan nyalahin eksternal. Ini kebiasaan yang paling bikin miskin secara permanen. Contoh kalimat klasik. Gaji gue kecil, peluang kerja susah, orang lain mah enak, punya privilege. Gue gak bisa kaya karena ekonomi lagi turun. Padahal, rezeki lo gak bakal berubah kalau lo selalu nyalahin faktor luar yang gak bisa lo kontrol. Selama lo nyalahin dunia, lo kehilangan kemampuan mengubah hidup lo sendiri. Poin ketujuh, kebiasaan ngalah sama rasa capek. Semua orang capek, yang kaya dan yang miskin, capeknya sama. Bedanya, yang satu tetap jalan, yang satu nyerah tiap 5 menit. Contoh, belajar skill coding, capek, langsung stop. Bangun bisnis kecil, capek, langsung berhenti. Nabung 3 bulan, lalu capek, balik boros lagi. Capek itu normal. Yang bikin miskin adalah berhenti setiap kali capek. Gue mau lo ingat satu hal, kemiskinan itu bukan kutukan. Itu akumulasi dari kebiasaan yang lo pelihara tiap hari. Dan kabar baiknya, habit itu bisa diganti. Lo gak butuh keberuntungan, koneksi elit, atau uang gede di awal. Lo cuma butuh satu momen, keputusan buat berhenti nyusahin diri lo sendiri. Mungkin hari ini lo belum kaya, tapi kalau kebiasaan lo berubah, nasib lo otomatis ikut berubah. Intinya sederhana, kalau lo berubah satu kebiasaan kecil hari ini, bisa jadi itu keputusan yang nyelamatin masa depan lo. Lo nggak bisa pilih nasib lo dilahirkan seperti apa, tapi lo 100% bisa pilih kebiasaan macam apa yang lo ulang tiap hari. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, komentar pendapat lo dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video mindset dan finansial lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.